Semuanya ya, semuanya sedang bertanding ya dari grup A sampai dengan grup D. Dan tentunya untuk di grup D memang sama nih, udah OTW game yang kedua. Tapi untuk di grup B dan grup C masih saling menunggu juga untuk melaju ke babak selanjutnya, karena masih belum ada yang menang dari game yang pertamanya. Tapi move on juga untuk ke game yang kedua, karena sekarang Chow, wow, langsung ditarget sekarang dari timnas Mesir. Karena emang kita tahulah karakter bagaimana permainan Chow dari Keyboy, yang dimana dia bisa invade dari early game. Dan itu tentunya akan sangat-sangat mengunggulkan. Dan emang udah jadi karakter kali ya dari timnas Indonesia, yang emang suka bermain dari early game dan agresif tentunya, sebagai powerhouse juga dari timnas Indonesia. Povius juga ditutup untuk Luke, karena seperti kita tahu ya, Povius ini sangat-sangat mudah untuk dikombokan, apalagi ketika berada di second pick. Dikombokan dengan Matilda itu bakal jauh lebih dinamis. Dan permainan dari Povius ini juga sangat sulit untuk di take down, kecuali kalau emang early-nya Veil dan Turtle 1 nggak dapat level 4. Itu udah absolut banget, Poviusnya nggak bakal online. Ya, dan kita bahas lagi untuk banning ketiga dari timnas Mesir nih. Yang tadi sempat kita mention juga, Matilda, yang ternyata malah diantisipasi oleh timnas Mesir nih. Mereka punya pilihan itu untuk menghilangkan Matilda atau mau coba menggunakan Matilda di pick awal. Meskipun kita udah lihat di match sebelumnya, di mana ketika Matilda yang muncul dijawab langsung dengan Alpha dan juga Povius ya, untuk diambil oleh tim lawannya gitu. Dan kita lihat juga di sini untuk Alpha ternyata yang menjadi last banning dari timnas Indonesia, pick pertama dari timnas Mesir. Apa yang terbuka, ada Suyo di sana, dan apakah Suyo kembali akan digunakan nih oleh teman-teman dari timnas Mesir? Ternyata chip yang terlepas first pick. Apakah ini menjadi pick yang mahal untuk timnas Mesir nih, Profesor? Fun fact sedikit ya, mungkin untuk Bung Radit dan juga teman-teman yang lagi pada nonton juga. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya timnas Indonesia melepaskan chip, karena di match winner sebelumnya, di mana ketika timnas Indonesia itu ketemu sama timnas Saudi Arabia, mereka melepaskan chip juga, tapi ngerespon dengan adanya pick terhadap dari Carmilla gitu loh. Jadi bisa dibilang mereka tuh mencoba untuk ngelawan untuk chipnya. Cuma kali ini yang aku pertanyakan, Suyo kayaknya dibiarkan begitu saja untuk sekarang. Chip Suyo, dua hero yang menurutku lumayan oke loh untuk di patch sekarang, Bung Radit. Wah, itu dia ya. Sejauh ini aku lihat ya, lagi-lagi dengan Hilda yang kembali digunakan oleh Luke dan Sans yang akan menggunakan Eve. Memang satu hero yang dipilih ini baik banget untuk bisa meng-counter adanya 5-man moves dari teman-teman Egypt juga. Tapi somehow Suyo di game kedua ini nggak jadi hero yang mahal, karena terlihat langsung Joy yang diambil oleh teman-teman dari timnas Mesir beserta dengan Luoyi. Apakah dua pengontrol map ini yang akan membuat timnas kita kebingungan nih, Prof? Karena Luoyi sama Chip, wah, dua kombinasi hero yang bisa megangin map banget nih. Aku merasa kayaknya ini bakal jadi battle of macro ya. Karena timnas Egypt terlihat kayak mereka pengen bener-bener kuat banget dari segi kendali mapnya. Terlihat ada Luoyi yang dimana bisa nge-backup chipnya juga, chipnya bisa bermain dengan Y-Walk. Tapi aku penasaran sama responnya aja sih, kayak persiapan apa yang nanti disiapkan oleh timnas Indonesia ketika nanti mereka akan berhadapan dengan duo teleportation kali ini. Dan ternyata Harit, mereka ingin memenangkan match up dari gold lane-nya. Dan Harit ini juga merupakan jawaban yang paling oke nih kalau misalkan berhadapan sama Joy. Karena kita tahu sendiri ya, Chrono Dash shield-nya itu bisa menutup betapa tingginya burst damage dari Electrifying Beats-nya Joy. Cuma menurutku di sini yang udah terlihat ya, berarti Joy-nya nggak bakal ada kombinasi bareng sama Angela nih, Bung Radit. Karena emang dari awal udah terlihat banget Luoyi mid lane, chipnya roamer. Berarti untuk timnas Indonesia akan berfokus kepada XP lane atau bahkan gold laner yang nanti bisa mengganggu atau bisa dibilang akan merepotkan untuk late gamenya Harit. Karena seperti kita tahu lah, Harit ini kuat banget untuk early sampai dengan mid game. Tapi kalau udah late game, dia tuh kadang ketemu beberapa hero agak sedikit kesulitan. Termasuk Moskov, aku juga cukup setuju di sini. Dan Ben Carmilla ini menjadi jawaban, karena ada referensinya juga. Ketika Carmilla pernah dibawakan oleh Keyboy di ISF ini juga, ketika berhadapan dengan timnas dari Saudi Arabia, itu benar-benar jadi jawaban atas chip. Ya walaupun mungkin gamenya bisa dibilang kena comeback ya, tapi setidaknya emang chip ini kerepotan kalau melawan Carmilla dan satu lagi Tigreal kalau boleh di suggest ya. Oke, tapi masalahnya tadi kan kita udah bahas nih, dengan chip yang terlepas, Carmilla apakah nggak semahal itu untuk di-pick di atas nih? Karena sekarang dengan Carmilla udah masuk ke fase banning, kira-kira jawaban semakin menipis untuk timnas Indonesia berhadapan dengan dua hero yang bisa mengontrol map tadi ya, Luoyi dan juga Chip nih. Tigreal mungkin masih ada, tapi apabila Tigreal masuk ke dalam fase banning juga, menandakan bahwa ada 4 hero Keyboy yang memang diantisipasi sama timnas Mesir. Mereka sadar banget memang power dari Keyboy yang
kadang bisa memberikan momentum yang sangat baik untuk timnas Indonesia. Ini bakal jadi PR untuk timnas Mesir. So better, apakah Tigreal yang kembali menjadi pilihan hero banning untuk timnas Mesir di band kelima mereka? Namun, aku bisa bilang dengan Bruno yang dihilangkan dari timnas Indonesia, jujur aku masih kepikiran sih, apakah Cloud bisa dibawakan juga oleh timnas Mesir nih? Karena mereka bakal melengkapi banget untuk map kontrolnya dengan Cloud yang bisa disinergikan dengan Luoyi yang dikirim ke laning jauh gitu. Dan sekarang, last banningnya ternyata bukan karena Tigreal, tapi Khalid yang sempat early game tadi megangin banget juga timnas Mesir dari seorang Keyboy ini. Tapi ya, Tigreal langsung diambil kah? Atau masih mau coba cari orang lain nih, Bro? Kalau mau cari yang lain mungkin boleh Gatot Kaca kali ya Bung Radit ya. Di sini emang masih open juga. Cuma permasalahannya kenapa aku tidak terlalu suka Gatot Kaca di draft ini, karena lawannya kebetulan Joy dan Luoyi. Luoyi ini kayak gampang gitu loh untuk menyentuh Gatot Kaca, tapi Gatot Kacanya susah untuk menjangkau Luoyi. Dan respon dari Alvo sepertinya akan menuju ke Akai kembali, karena seperti kita tahu ya, kalau misalkan Implosion itu digunakan, tiba-tiba bisa dibuyarin gara-gara ada heavy spin, dan itu mungkin yang dicari sama timnas Egypt sekarang. Apalagi dalam keadaan dimana portal dari chip ini bisa direspon dengan cepat. Kalau misalkan emang nanti Luoyi dan Joy-nya juga bisa connect cepet gitu loh sama chipnya. Cuma jujur aku merasa mereka butuh banget gold laner yang mandiri, tapi bisa join team fight juga. Kalau emang mereka mau Lunox, mereka semua full of magic. Jadi kayaknya nggak terlalu bijak menurutku. Cuma kalau misalkan butuh physical, nah itu dia. Mereka butuh banget yang bisa connect cepet tapi punya rotasi cepet juga gitu loh, yaitu adalah Cloud. Dan takutnya nanti Blazing Duetnya ini bakal menjadi kendala juga nih kalau seandainya dari Harithnya yang kekunci sama Akainya Alvo. Oke, dan yang tadi aku bahas ya, Cloud ini sinergi jalan banget dengan Luoyi, di mana map control dipegang banget sama timnas Mesir loh. Mereka bawa chip yang bisa ngebuka dengan shortcutnya di version dari Luoyi, dan juga combo dari Battle Mirror Image, dan juga di version itu bakal ngerepotin banget pasti untuk timnas Indonesia apabila mereka dalam losing conditions ya. Karena lagi-lagi pasti satu laning jauh bisa ditugaskan Cloud-nya untuk dikirim untuk fast clear dan langsung balik lagi ke dalam area team fight. Tapi anyway, Suyo menjadi last pick untuk Albert, dan entah kenapa aku jarang banget ngeliat Suyo di last pick. Hari ini kita saksikan Suyo apakah udah mulai menurun pamor dia sebagai hero populer sebagai first pick nih, Prof? Atau memang ya ini adalah strategi yang menyimpan last pick untuk hero yang sangat-sangat power di tangan Albert juga nih? Sebenarnya selain Suyo ya, tadi aku masih bisa melihat Hayabusa sih. Tapi ya kalau misalkan dikasih, kenapa enggak gitu loh Bung Radit? Karena kebetulan Suyonya juga di open, jadi ya udah, untuk saat ini timnas Indonesia akan bermain dengan Suyo di match point melawan timnas Mesir, Egypt, yang baru saja kecurian 1 poin, dan early invade lagi-lagi terjadi. Dynamic duo double trouble dari Luke dan juga Kibo yang mencoba untuk langsung engage, karena Kenji untungnya masih ada Rhythm of Joy untuk kabur. Wah, ini sangat fatal pastinya untuk Kenji, mengingat dia ngebuang 30 detik waktu dia untuk segera rotasi ke arah orange buff. Dan sekarang waktu yang tepat sebenarnya untuk Albert di level 3-nya mulai coba untuk invade sedikit demi sedikit, over lagi, karena yang pasti dari power clear, Eve ini enak banget untuk bisa megangin Luoyi agar Luoyi-nya nggak terlalu bisa bebas gerak kemana-mana pun sebelum level 4 nantinya. Dan sepertinya Kiboy masih belum puas untuk mendorong dengan second hammernya Kenji di menit pertama tadi. Sekarang juga pressure terlihat di area river sana. Kiboy yang lagi-lagi mengganggu pergerakan dari Maro membuat Albert bisa masuk ke arah Skelizard dari timnas Mesir. Dari bagian bawah, lihat gimana Luke, double trouble kembali lagi muncul, memberikan pressure di area orange buff, dan Maro pun bisa dieksekusi oleh Albert. Hampir aja 1 hit terakhir bisa menusuk pertahanan dari seorang Maro. Tapi di sisi lain, Kiboy dan juga Luke masih selamat setelah mereka memberikan gangguan ke arah Kenji nih, bro. Oke, ada sedikit perbedaan ya dari start turtle-nya ya. Yang tentunya tadi sempat kita lihat di bagian bottom lane itu kan turtle bakal up nanti di menit yang kedua. Albert itu start dari purple buff karena dia tahu kalau misalkan dia bisa mendapatkan level yang kelima dengan kemenangan early game seperti ini. Tapi kalau misalkan kita melihat startnya dari Kenji itu ada di bagian top lane buff. Jadi yang aku lihat emang kayaknya Kenji butuh rotasi lebih lama, butuh timing lebih lama untuk bisa mendapatkan kembali purple buff-nya. Sementara untuk sekarang Albert ternyata langsung start The Turtle. 4 orang langsung connect dari timnas Indonesia. Yap, mereka mencoba untuk memegang kembali. Kenji tereksekusi. Knock up effect dari Sacred Hammer dan juga reward manipulations yang dibuka oleh Sans membuahkan 1 poin kill yang cukup mahal karena Kenji memang Kiboy terjepit dengan heavy spin. Dan kembali ada turtle yang dikantongi oleh timnas Indonesia. Alvo di sisi lain, 1 hit terrain Power of Wildness.
Luke berhasil selamat juga dari jangkauan duality joki. Dan bahkan kali ini lihat gimana Sans bisa untuk memberikan pokingan terus-menerus. Kenji datang kembali dengan satu flicker. Sans pun menghindar dari jangkauan electrifying beats Kenji. Dan sekarang kembali menuju ke arah purple buff-nya. Dengan sama-sama menuju ke arah purple buff, ini kedua tim akan bertemu kembali di area bawah kah, Profesor? Wah, jujur kalau kita ngomongin soal pertemuan di area bottom lane ya, kayaknya Albert gak boleh sih untuk melakukan invade sendirian. Ingat, Alvo di sini punya heavy spin juga. Yang ditakutkan adalah timing dari ultimate-nya ready, dan Albert gak punya backup yang cukup untuk melakukan counter re-engage. Tapi Kiboy di mid lane. Wow, implosion flicker, timing yang tepat. Joki pun gak bisa diselamatkan. Memang ada satu momentum yang coba diinisiasikan oleh timnas Mesir, tapi nggak ada yang masuk ke sana. Shortcut yang masih belum ada follow up-nya justru malah membuat Maro dikejar kembali oleh Kiboy. Tapi masalahnya kali ini ada Kenji yang memantau sedikit demi sedikit. Setelah Fair Battle selesai, dia mencoba untuk memberikan pokingan damage balasan ke arah teman-teman dari timnas Indonesia. Tapi sama di bagian tengah Joki ini bakal kena pressure lagi. Kiboy, second hammer, removal equation, dan Joki pun hilang untuk kedua kalinya. Timing yang begitu manis untuk timnas Indonesia. Wah, ini mulai dapetin momentum, dan kebetulan momentumnya dan temponya tidak diturunkan sama sekali. Untuk sekarang, lagi-lagi timnas Indonesia pegang kendali early game. Tapi sayangnya Luke sepertinya harus menjadi pertukaran dan juga korban di area bottom lane, karena emang nggak memiliki banyak backup. Dan kebetulan itu adalah fight 2 lawan 1. Kiboy pun baru hadir, nggak memiliki satu backupan dari flickernya juga. Tapi trade di area mid lane, Joki tumbang dengan Evil Quiller defensif yang digunakan oleh Albert barusan, Bung Radit. Wah, ini benar-benar cepat banget sih. 3 kali terpick off di 2 menit berjalannya game. Dan bahkan lihat gimana Maro coba untuk menghindar tapi nggak terlalu lama. Ada backupan dari Kenji dan juga Alvo, tapi Blazing Duet yang dibuka. Speedy pun dieksekusi. 2 member hilang. Heavy Spin yang mengunci 2 player dari timnas Indonesia belum berhasil mendapatkan point kill. Electrifying Beats kali ini memang mengenai ke arah cewek, tapi masalahnya pertukaran juga dengan Kenji. 3 member hilang dengan 1 korban dari timnas Indonesia, Prof. Wow, kendali map yang tadinya dari draft ini terlihat Chip Luoyi yang kita ekspektasikan akan sangat-sangat memiliki impact yang besar. Tapi sepertinya semua tertutup oleh Kiboy, sosok roamer yang bisa mengendalikan dan juga bisa mengacaukan formasi dari timnas Mesir. Bahkan sekarang invade kayaknya mereka mau coba, tapi jujur untuk invade sekarang kayaknya harus hati-hati juga nih Bung Radit. Semenjak Maro sudah mulai standby dan kita belum mengetahui nih apakah nanti portalnya ready kembali untuk bisa melakukan counter setup, karena sekarang kayaknya top lane yang akan dituju. Ini bakal coba dibaksiamalin lagi sama teman-teman dari timnas Indonesia ya. Kiboy di bagian belakang dan juga langsung mendorong dengan sikat hammernya, tapi cewek fokus karena Speedy dan tumbang sudah Speedy. Kali ini reward manipulation yang digagalkan memang menjauh dari jangkauan Joki dengan duality-nya, tapi somehow shortcut yang dibuka membuat momentum untuk Kenji mengeksekusi Luke. Dan di sisi lain untungnya cewek masih bisa selamat dari 4 member timnas Mesir yang muncul secara tiba-tiba di bagian atas. Di tengah memang ada Albert yang coba untuk mendorong mid lane atau turretnya, tapi saat disayangkan Maro begitu cepat rotasi membuahkan satu defense manuver yang baik untuk menyelamatkan mid turret outernya dari tangan seorang Albert, Prof. Wah, jujur tadi kalau sempat lihat ya, itu Luke kenapa tumbang? Tadi dia kejar-kejaran tuh, lomba jogging kayak di area bottom lane sama Kenji. Tapi untuk sekarang setidaknya ada pertukaran yang cukup adil, karena yang tumbang adalah Speedy ditukar sama Luke. Jadi gold laner tukar EXP, tentu di sini timnas Indonesia sedikit lebih diuntungkan. Hanya saja gold lead-nya jujur tidak berbeda jauh, dan Speedy perlu di shutdown dari farmingannya, sehingga timnas Egypt sadar mereka harus ngecover untuk ke arah Speedy-nya, menciptakan space agar Speedy bisa bebas untuk farming. Tapi mid lane akan sedikit terancam karena Kiboy akan mencoba untuk melakukan zoning ke arah dari Joki, dan kita kali ini bisa melihat timnas Indonesia mendapatkan turret mid lane secara gratis. Wow, itu sebenarnya efek trauma sih yang menurut aku diterima oleh Joki ya, karena ketika dia ngelihat Kiboy udah muncul lagi di map, dia langsung coba disengage. Dia nggak mau terlalu depan untuk bisa menyelamatkan juga. Tertaretnya cukup berbahaya memang dengan timing dari Kiboy, apalagi sekarang Kiboy masih menunggu juga implosions yang aktif. Memang belum ada flicker, tapi somehow turtle yang ketiga pun akan menjadi milik dari timnas Indonesia. Hadirnya Chip dengan wild walk beserta dengan shortcut, tapi di follow up dengan Luke. Reward manipulation dibuka, Alvo-nya gagal untuk mendorong Kiboy di sana targetnya, tapi somehow
Kenji terlalu dalam mengejar kera cewek, langsung bisa dipanis dengan 3 member yang ada di area Busana. Dan di sisi lain, Speedy yang udah kita bahas juga coba untuk mendorong memang ke arah inner turret bottom lane, tapi nggak ada pertukaran karena sekarang malah purple buff yang akan coba diambil oleh Albert dengan point kill tambahan yang dipegang oleh Sans. Kali ini point kill ke-11 untuk Indonesia, Profesor. Wow, 11-4 dengan perbedaan gold yang semakin lebih jauh lagi. 6.000 gold dipegang oleh timnas Indonesia. Dan kali ini dengan keunggulan yang sangat-sangat berlimpah, mereka mencoba untuk mendapatkan banyaknya inner turret. Bahkan di bagian top lane sudah pecah. Ini akan menjadi sebuah jendela baru agar mereka bisa membuka vision dan Keyboy. Tapi sepertinya tidak berhasil untuk mendapatkan depannya. Look, hanya men-trigger dengan ada reward 100% dan implosion yang indah dari Keyboy. Mendapatkan joki dan bahkan mendapatkan Maro juga. Begitu juga dengan Alvo yang terpanah dengan ada Evil Quiller. 3 tumbang dengan pertukaran look seorang Bung Radit. Keuntungan tidak berhenti sampai di situ saja. Wow, ini benar-benar pressure yang begitu besar dari timnas Indonesia ya. Mereka belum mengambil Lord yang pertama, tapi somehow dengan paksaan di bagian tengah tadi, 2 pasif dari base turret sudah hancur dari timnas Mesir, membuat timnas Indonesia kita bisa untuk memaksimalkan Lord yang pertama untuk mendapatkan setidaknya 1 base turret minimal di area tengah yang udah mulai kena pokingan sedikit demi sedikit juga. Tapi say thanks to Keyboy dengan momen implosion flicker di dalam area reward manipulations, itu yang membuahkan 3 poin gol karena timnas Indonesia. Lagi-lagi kombinasi chemistry dynamic duo Sans dan juga Keyboy nggak berhenti. Sekarang mereka sudah menuju ke area Lord Pit dengan Lord yang akan hadir di 3 detik yang akan datang. Tapi selama 3 detik ini ada pressure lagi dengan implosion. Keyboy kembali menangkap 1 member di sana. Kenji down, Maro dikejar. Keyboy kembali masuk dengan second hammer dan point kill kedua untuk timnas Indonesia. Dan bahkan kali ini Luke gak tinggal diam, Alvo dipukulin beserta dengan adanya Lord yang free. Sepertinya timnas Indonesia ini cuman untuk mancing aja, ngirim Luke ke arah bagian bawah dengan recall yang hanya dia lakukan, Profesor. Wow, ini bener-bener keputusan yang lumayan tepat bisa dibilang, karena emang mereka mau cari point kill dulu. Mereka mau make sure kalau Lordnya gak bisa dicuri oleh teman-teman dari timnas Mesir. Dan kali ini dengan keuntungan yang begitu berlimpah, gold lead yang semakin jauh, on the way 10.000 gold, ini akan membuat timnas Indonesia semakin mudah juga untuk mendobrak bagaimana base turret yang ada di bagian mid lane yang sangat terbuka. Dan ini harus bisa dimaksimalkan. Sekali lagi, jangan sampai overextend terjadi. Jangan ada pemaksaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan sehingga mereka harus mundur terlebih dahulu dan melepaskan advantage. Speedy dengan golden staff, tapi aku merasa ini masih belum cukup, Bung Radit, untuk bisa menghilangkan bagaimana pressure dari timnas Indonesia. Let's see seperti apa eksekusi untuk Lord yang pertama kali ini. Mereka percaya diri untuk berkumpul di area tengah dengan sadar nggak ada pasif dari base turret dengan reward manipulations yang kembali dibuka oleh Sans. Luke mencoba untuk membuka visions masuk ke dalam area high ground dengan 1 base turret yang udah hancur. Cewek membuka zaman force, tapi di bagian bawah lihat gimana Albert 1v1 dengan Kenji. Dan sekarang masih ada 4 player yang hinggap di base dari timnas Mesir kita dengan 2 yang sudah dihancurkan menuju ke arah 3 base turret. Tapi sepertinya Lord yang sudah hilang membuat timnas Indonesia mau nggak mau harus mundur sedikit demi sedikit. Jangan overextend lagi, mereka masih punya waktu di Lord kedua nanti yang akan hadir di 100 detik yang akan datang. Tapi sepertinya mereka masih mencoba untuk memaksimalkan dengan 5 player yang ada. Alvo dikirim dengan diversion, heavy spin-nya gagal, dan Alvo membuat decision yang begitu risky, sebegitu beresiko, tapi untungnya masih bisa diselamatkan dengan 4 player yang ada dari timnas Mesir. Masuk dari implosion, Keyboy! 3 member hilang dan 4 bahkan wipe out. Timnas Indonesia berhasil masuk. Itu dari grup D, yaitu adalah Ukraina yang menang 2-0 melawan Colombia nih, Bung Radit. Ya, dan kita membahas sedikit untuk item builds yang ada di game kedua tadi. Game berlangsung dengan sangat dominan dari timnas Indonesia. Kita bisa bilang kombinasi dynamic duo double travel yang memang membuat Kenji under condition dibandingkan dengan Albert di awal-awal game, memudahkan Albert dengan Suyo last pick-nya. Ini berhasil tampil dengan memukau. Lihat gimana 0 point death dari Albert dan juga Sans. 2 player yang memang memegang kendali penuh permainan dan juga team fight dari timnas Indonesia. Berhasil mereka lakukan game kedua ini dengan sangat-sangat sempurna. Dan dari itemizations, Albert berbanding cukup jauh dengan Kenji, 2 kali lipat lebih. Profesor, 11.000 berbanding dengan 5.500.
menandakan bahwa Ina Albert. Lihat gimana semua item yang udah selesai dia build menuju ke arah item terakhir. Mungkin ada Heptasis di sana, tapi berbanding terbalik dengan Kenji yang baru ada Genos One dan juga Bloodwing saja.